rezeki, uang Abundance sih. ya, abundance. Abundance ya. Abundance itu sebenarnya udah menyangkut semuanya ya. Semua dong. Kalau abundance Rezeki, tuh semua duit, aspek masuk ke sana uang, ya. apalagi tuh Semua aspek masuk, kesehatan, kesehatan sama juga. cinta ya, Ci. Cinta juga boleh lah, cinta lah ya. Cinta boleh. Yaudah. Ini seperti biasa sebelum mulai, mungkin ini ada teman-teman yang baru untuk pertama kali join ya. Oke, berarti ini kita lakukan meditasi Past-Grid. Meditasinya untuk abundance di tahun 2026. Oke, siapkan ya. Posisinya yang santai, posisinya yang nyaman. Oke. Posisi yang santai, posisi yang nyaman. Relax, tenang. Relax, tenang ya. Mau duduk boleh ya, Ci ya? Mau duduk boleh. Mau lesehan boleh, mau baringan boleh, mau senderan boleh. Yang penting nyaman ya. Kakinya mau bersila boleh, mau selonjoran boleh, tangannya boleh taruh di atas kedua paha Anda juga boleh, atau taruh di tengah-tengah paha Anda juga boleh, atau di samping, pokoknya senyaman mungkin ya. Ya, jadi teman-teman silakan ambil posisi yang nyaman ya, Bapak Ibu, kakak-kakak ya, semua yang join di live. Kita akan mulai meditasi sebentar lagi. Ambil posisi yang nyaman, boleh sambil duduk bersila, boleh senderan di sofa, boleh sambil rebahan. Ingat, respect dengan tubuh ya. Kita baru akan bisa mendapatkan manfaat ketika kita bisa respect dengan tubuh. Jadi bawa tubuhnya ke kondisi yang paling nyaman. Kemudian kalau sudah, rilekskan semua bagian-bagian tubuh. Dimulai dengan merilekskan kepala, leher, otot pipi, rahang, kemudian bahu, depan dan belakang, dada depan belakang, area perut depan belakang, punggung. Kemudian turun lagi ke area hips, ya, bokong, paha bagian depan, paha bagian belakang. Relax, jatuhkan relax. Dilemesin aja gitu ya, Kolio ya, kira-kira kayak gitu bahasanya. Mata tertutup ya, Ci ya? Ya, mata boleh tertutup, boleh terbuka. Exhale panjang dulu, dikosongin. Biasakan dengan mengosongkan dulu. Exhale panjang, kemudian baru inhale pelan-pelan, exhale pelan. Jadi napasnya tuh akan lebih enak kalau sudah dikosongkan dulu dengan exhale panjang, dibuang dulu. Supaya di dalam tidak ada tekanan lagi yang menghambat. Jadi ketika inhale, itu bisa dapat lebih panjang inhale-nya dan lebih plong jalur nafasnya ya. Kalau sudah siap, telapak tangan boleh dibuka dua-dua ke atas ya. Niatkan untuk terhubung ke saya. Niat terhubung ke saya. Kita akan mulai meditasi selama 5 menit ya. Nanti saya hitung ya, Ci. Oke, ya. Kalau sudah nyaman posisinya, kita mulai. Niat terhubung ke saya dan siap menerima. Kita mulai sekarang ya, Kolio ya. Oke. Yuk, kita mulai sama-sama. Nanti setelah selesai saya akan infokan ya. Oke, kita mulai.
Oke, sudah selesai. Luar biasa, ini. Merinding saya, Ci. Suara jangkriknya. Iya. Dari luar suara jangkriknya Suara luar biasa. Di sini kedengeran, Ci, tadi suara burung. Suara burung jangkrik. Burung jangkrik. Terus temperatur udara Biasa turun. jangkrik kan malam ya, Malam bunyi ya, ini siang. Itu biasanya kalau kita melakukan meditasi pascrit yang ada deket-deket outdoor, itu biasanya suara binatang tuh keluar semua, Ci. Ya, betul. Kalau di outdoor biasanya begitu. Iya. Gimana teman-teman sharing experience-nya? Yuk, teman-teman silakan. Sharing dulu ya experience-nya apa yuk. yang Anda alami ya. Ya, yang di saat dirasakan tadi gimana? Meditasi pascrit itu nggak lama. Nggak lama, Ya. kita cuma 5-10 menit. Iya, malah lebih seringnya 5 menit ya, Ci. Malah lebih seringnya 5 menit aja Iya. cukup. Itu sudah sangat cukup. Karena connection kita tuh Ada yang jelas. bilang saya dengar suara jangkrik ribut. Iya, suara jangkrik. Karena kemudian saya lagi ada di satu tempat, di salah satu resort di daerah Ciawi. Karena ini kan masih dalam rangka liburan ya. Masih holiday ya, Ci. Masih holiday ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lihat hari ini saya nggak proper gitu pakai bajunya santai bener ya Ci Mimi ya. Keren dong, Ci. Ya karena memang saya lagi liburan tapi tetap tuh dikejar-kejar sama Koleo tetap dijadwalin harus live hari ini. Nah, ini Demi teman-teman online nih. Iya. Bagian punggung belakang ada yang merinding, ada yang gremet-gremet. Saya duduk bersila, rasanya seperti naik perahu, badan bergoyang, tipis-tipis. Nah, ketika mereka mengalami hal-hal seperti itu tuh, itu kenapa, Ci? Itu respon tubuh. Respon tubuh. Respon tubuh ketika mulai masuk ke kondisi stillness. Artinya apa? Karena kan tubuh kita ini banyak menyimpan tension ya, Koleo ya. Iya. Tubuh kita juga menyimpan stres, menyimpan tension, menyimpan blocking energi. Jadi ketika kita mulai masuk ke kondisi stillness, kalau ada teman-teman yang merasakan guncangan, getaran, atau kayak ada sakit di bagian tertentu, cenut-cenut, tangan seperti kesemutan, ya seperti ngerasa sakit di bagian tertentu, hangat atau dingin, itu adalah respon dari sistem saraf dan respon dari energi yang terperangkap di dalam tubuh. Kenapa mereka memberikan respon seperti itu? Ketika tubuh masuk ke kondisi hening, ke kondisi stillness seperti tadi itu, tubuh mulai melakukan proses healing. Ya, mulai melakukan proses releasing, pelepasan. Nah, itulah yang terjadi. Makanya timbul perasaan sensasi seperti yang dirasakan oleh teman-teman ini yang sekarang lagi sharing. Terus ada badan hangat. Itu kan jadi sistem sarafnya Relax mulai ya? lebih rileks. Karena rileks dia mulai expand. Ototnya rileks. Pertama karena ini. Karena napas lebih tenang kita masuk ke stillness ya. Nah ini mulai apa yang terjadi? Sistem saraf rileks dulu. Kemudian otot ikut rileks. Otomatis pembuluh darah jadi lebih lancar. Jadi area yang macet-macet yang dimana ada blocking energy. Karena dia mulai expand, mulai releasing, timbullah perasaan gak nyaman itu. Tapi jangan ditolak, diterima aja, diberi ruang. Karena apa? Kalau ini diizinkan, rasa sakit ini gak lama. Dan sesudahnya pasti akan jauh lebih enak, tubuh akan jauh lebih rileks. Iya. Gremet-gremet itu apa, Koleo? Sistem saraf, itu dari syaraf. Gremet-gremet itu kayak apa ya? Kayak kesemutan. Ya, kayak kesemutan. Kayak kesemutan sih sebenarnya. Cuman bukan penyakit ya. Itu memang kalau sistem saraf itu lagi rileks aja. Terasa enteng, Ci, sekarang tambah tenang, rileks. Oh ya. Tuh kan. Teman-teman, ini nanti video meditasi pascrit yang untuk abundance di tahun 2026. Ini kan juga sudah direkam ya. Nanti akan masuk rekamannya itu di channel YouTube Kokonumerologi. Nanti teman-teman bisa lakukan ini setiap hari. Jadi dari rekaman Anda boleh ulang-ulang aja lakukannya ya. Ini ada pertanyaan, Ci, apakah boleh pakai sandal pada saat meditasi? Boleh. Pakai sandal boleh. Apalagi kalau meditasinya sambil berdiri di aspal panas. Jadi pakai sandal ya. Jangan nggak pakai sandal. Nanti kakinya melepuh. Ya. Kepalaku tadi terasa gremet-gremet ya. Ya, good dong kalau gitu. Jadi sebenarnya kita lakukan meditasi pascrit meskipun 5 menit juga. Luar biasa ya, cuma 5 menit ya. Tapi gitu. kerasa semua impact-nya. Gremet-gremet seperti berasa aliran darah jalan di tubuh ya. Iya, betul seperti itu ya. Bergetar seluruh tubuh kayak mau lepas terbang. Bagus dong. Artinya apa? Itu releasing, proses releasing terjadi.
Itu bisa jadi ada emosi-emosi negatif yang keluar juga ya, Ci. Yang pasti itu adalah blocking energi yang terperangkap Blocking di tubuh, energy, ya. ya. Ini kalau ada yang sampai bisa ngelihat nih, lihat cahaya hijau, gimana Ci? Oke, nggak apa-apa, Nggak apa-apa diterima aja. Diterima. Ya, kita nggak fokus dengan apa yang muncul, tapi kita fokus pada hasil setelahnya, apa yang dirasakan sekarang setelahnya. Lebih nyaman nggak tubuhnya? Iya. Lebih rileks nggak badannya? Itu yang Kalau paling perlu. sampai deg-degan, Sebenarnya deg-degan itu sesuatu yang mesti disadari ya, Kolio ya. Iya. Ketika kita masuk ke kondisi stillness, ke kondisi hening, otomatis ya pendengaran kita kan menurun. Ya, ketika pendengaran kita menurun menjadi lebih hening, maka kita bisa mendengar denyut jantung kita. Dan memang denyut jantung kita tuh sekeras itu sehingga kayaknya kedengarannya seperti deg-degan. Tapi bukan deg-degan karena kita udah stillness, sudah mulai tenang. Ya, gelombang suara menurun, di luar kita mulai mendengar suara yang ada di dalam nih. Suara dari dalam tubuh. Seperti denyut jantung. Nah itu juga jadi banyak yang menafsirkan seperti deg-degan. Enggak, jantungnya cuma mau ngasih tahu bahwa dia berdetak setiap detik untuk Anda. Itu loh sebenarnya. Oke. Nah itu ya, rasa sejuk, ringan, rileks. Nah itu kebanyakan sih ketika melakukan meditasi Passgrid, ya itu mereka ngalamin hal-hal seperti itu. Saya melihat diri saya penuh lumpur, dada senantiasa rasa sejuk, kadang kesannya berhari. Ya, sekali lagi teman-teman, ini nanti video rekamannya akan masuk di channel YouTube Kokonumerologi ya. Anda bisa lakukan sesering mungkin. Benar ya, Ci ya? Gitu ya? Ya. Boleh diulang-ulang kok untuk latihan, sangat boleh. Iya. Kalau sampai ngalamin sendawa, gitu. Itu. Gak apa-apa, bagus dong. Artinya apa? Artinya tekanan yang ada di dalam, gas yang ada di dalam itu dirilis, dilepaskan. Artinya apa? Ternyata di dalam tubuhnya tuh kebanyakan gas. Gas yang terperangkap, terutama tuh dari pencernaan. Makanya jadi keluar dalam bentuk sendawa. Oke. Ya. Seperti tertidur, ya. Tangan Enak dong, bergetar, relax. ada perasaan bahagia di dada, Ci. Kayak Amin. kayak mau nerima duit banyak. Amin. Nanti kalau udah dapet duit banyak, jangan lupa ikut kelas Passgrid ya. Suara anak kecil terdengar rame. Apakah memang banyak anak-anak kok? Enggak ada anak. Kayaknya enggak. Ya ada, cuma satu doang, enggak. Satu doang, enggak ada. Rame-rame. Enggak ada anak-anak kecil di sini. Enggak ada di sini, enggak. Ya. Hai, selamat siang semuanya yang sudah dengan sabar mengikuti podcast Passgrid. Ibu Mimi yang tersayang. Bapak Ibu, teman-teman semua, ini mama saya, Mama Sri. Mama usianya berapa Mas sekarang? 79. Mama usianya 79. Mama juga nih rajin sekali melakukan meditasi Passgrid. Ya. Banyak hal yang sudah dilewati oleh Mama dengan rajin mempraktekkan teknik ini ya. Mama cerita apa aja Mama yang sudah Mama dapatkan manfaatnya Maya dengan latihan Passgrid, dengan meditasi Passgrid, Ma. Iya, teman-teman aja ya, meskipun saya sudah tua. Iya, teman-teman aja. Teman-teman ya. Jadi selama saya sudah mengikuti Passgrid ini, banyak sekali perubahan yang ada dalam diri saya, terutama adalah saya tidak mudah dan sama sekali tidak ke-trigger dengan hal-hal yang timbul di lingkungan saya, baik mungkin di luar. Jadi saya lebih tenang, lebih damai rasanya. Dan kalau ada hal-hal yang misalnya sangat tajam, itu saya menjadi terdiam dengan akhirnya pikiran itu jernih. Dan mana yang harus direspon, mana yang harus tidak, itu sangat bisa saya rasakan. Jadi saya tidak pernah lagi mau melukai diri saya sendiri dengan hal-hal yang di luar sana. Karena semuanya itu kembali kepada diri saya sendiri. Dan kedua, saya juga ada beberapa penyakit yang saya bisa ceritakan di sini adalah asam lambung. Itu sekitar 3 kali saya mengalami asam lambung saya yang terasa yang kumat itu. Dengan saya melakukan Passgrid dalam waktu nggak sampai 10 menit hilang itu rasanya, seperti saya tidak mengalami apa-apa lagi. Itu yang bisa saya sampaikan.
Dan kedua, hidup saya tuh rasanya kok lebih ringan ya. Apapun yang saya jalani selama ini, ya tentunya meskipun saya menjadi orang yang sudah lanjut usia, artinya tanpa beban atau tanpa apa, tapi bukan berarti kita tidak Nggak ada beban ya, ada Mak? beban ya sama sekali. Tapi itu bisa saya lalui dengan rasa damai, happy, Yes. ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman di luar yang memang terkesan ataupun yakin dengan ini bersabar kalau belum bisa mengikuti, tapi saya bisa yakinkan bahwa ini semuanya demi kesehatan, keberlimpahan, dan kesejahteraan untuk Anda semuanya. Terima kasih. Luar biasa ya. Terima kasih Mama. Terima kasih. Ya jadi banyak yang tanya nih, ini Mama kandung. Mama Sri ini mama mertua saya, ya. Kalau saya sendiri mama saya sudah nggak ada. Jadi banyak yang tanya nih Mama, oh ternyata mamanya Muslim. Ya, saya juga Muslim. Jadi orang suka miss di Koleo. Kok Muslim dipanggilnya Cici? Ini agak-agak aneh nih orang Indonesia nih suka aneh-aneh ya. Kenapa ya gitu ya? Oknum-oknum nih suka. Harap bisa dimaklumi ya, yang Chinese, yang Muslim itu juga banyak loh gitu. Ya udah, paling itu dulu ya. Iya, Oke, terima terima kasih. kasih Mama, terima kasih Ci Mimi ya yang sudah sharing. Nanti kita akan ketemu lagi. Sebentar saya cabut ya. Oke. Oke, terima kasih ya Mama, terima kasih Ci Mimi yang sudah sharing, kasih edukasi. Nanti kita akan ketemu lagi ya teman-teman ya di live dan podcast selanjutnya. See you. Bye. Bye.